Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas paru rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang.
Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Galma dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Baru 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan.
Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter.
Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Enduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia.
Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNP BOPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1959 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut,
Keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Koops TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Koops Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Koops Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Koops Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Koops Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023.
Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Nduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Nduga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999. Anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tiga Ndugama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno.
Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM.
Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga.
yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dibodem Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamendubah. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Duga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Duga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korp Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1959 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik
Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang, detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua.
Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Brimob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Enduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja.
sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi HBMA untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi HBMA harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps HBMA bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI HBMA di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI HBMA berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI HBMA belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI HBMA adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps HBMA, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu,
Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TP NPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara.
Bos OPM Egyanos ciut, markas paru rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paru diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanos Kogoya panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan diduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paru 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Duga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Duga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung.
Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purnanono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purnanono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan.
Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampodo. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduma. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir.
Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNP BOPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal,
OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga.
yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Brimob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Nduga. Namun sifatnya patroli teritorial sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Nduga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999. Anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduma. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan
Pusdiklat Pasos Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini.
Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas paru rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996.
Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodip Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Baru 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter.
Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Cala Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotkan Korps
Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI Egyanus Kogoya, Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Enduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya.
Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang, detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu,
Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kalbo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TP NPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara.
Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanos Kogoya panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir.
Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel, sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel, sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM.
Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampodo. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli
teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kokoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kokoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNP BOPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1959 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun,
Kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Koopс TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Koops TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Koops Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Koops Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Koops Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Koops Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018.
penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Nduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999. Anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno.
Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua.
Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigan Dugaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigan Dugaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga.
yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dibodem Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Duga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Duga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korp Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat.
Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua.
Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Enduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja.
sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi HBMA untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi HBMA harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps HBMA bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI HBMA di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI HBMA berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI HBMA belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI HBMA adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps HBMA, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu,
Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya. Bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TP NPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara.
Bos OPM Egyados ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyados Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyados merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyados Kogoya panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyados memimpin banyak penyerangan diduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyados tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Duga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Duga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyados Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyados Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir.
Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM.
Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampodo. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris akan bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Marikas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduma. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli
teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNP BOPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang, detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun,
Kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Koopс TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Koops TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Koops Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Koops Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Koops Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Koops Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018.
penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Nduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok yang diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodip Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno.
Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Cala Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM.
Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Cala Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya. Bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Nduga.
yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dibodem Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter.
Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotkan Korps
Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI Egyanus Kogoya, Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Enduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya.
Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu,
Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara.
Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok yang diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir.
Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel, sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel, sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM.
Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sapodo. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Brimob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli
teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNP BOPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun,
Kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Koopс TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Koops TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Koops Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Koops Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Koops Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Koops Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018.
penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Bapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Nduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Galma dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok yang diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodem Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno.
Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Cala Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua.
Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Cala Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya. Bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandugaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandugama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Nduga.
yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Baru 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korp Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1959 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat.
Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotkan Korps Habema yang bertugas di Papua.
Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Enduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja.
sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi HBMA untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi HBMA harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps HBMA bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI HBMA di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI HBMA berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI HBMA belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI HBMA adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps HBMA, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu,
Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara.
Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung.
Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purnandono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purnandono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan.
Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sapodo. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Brimob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas paru rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir.
Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNP BOPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal,
OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Koopс TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Koops TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Koops TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Koops Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Koops Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Koops Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Koops Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandugaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga.
yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Brimob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Nduga. Namun sifatnya patroli teritorial sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Nduga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999. Anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tiga Ndugama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan
Pusdiklat Pasos Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini.
Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TP NPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996.
Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dibodem Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korp Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter.
Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps
HBMA yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigan Dugaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps HBMA, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigan Dugaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduma di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Enduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps HBMA yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI HBMA bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI HBMA yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya.
Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu,
Koops TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Koops Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Koops Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Koops Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Koops Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara.
Bos OPM Egyados ciut, markas paru rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyados Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyados merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyados Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyados memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyados tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyados Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyados Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir.
Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel, sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel, sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM.
Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampodo. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya. Bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TP NPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli
teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNP BOPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang, detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1959 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun,
Kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Koopс TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Koops TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Koops Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Koops Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Koops Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Koops Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018.
penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Nduga. Namun sifatnya patroli teritorial sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Nduga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999. Anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduma. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno.
Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua.
Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kalbo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TP NPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga.
yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dibodem Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamendubah. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Duga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Duga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korp Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kokoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kokoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat.
Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua.
Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduma di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Enduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja.
sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi HBMA untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi HBMA harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps HBMA bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI HBMA di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI HBMA berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI HBMA belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI HBMA adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps HBMA, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu,
Koops TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Koops Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Koops Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Koops Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Koops Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara.
Bos OPM Egyados ciut, markas paru rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyados Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyados merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyados Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyados memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyados tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyados Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyados Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang, detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir.
Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel, sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel, sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM.
Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampodo. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TP NPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli
teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kokoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kokoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNP BOPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1959 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun,
Kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Koopс TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Koops TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Koops Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Koops Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Koops Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Koops Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018.
penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Nduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduma. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno.
Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM.
Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga.
yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dibodem Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Baru 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Duga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Duga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korp Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1959 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat.
Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1959 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya. Bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua.
Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Enduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja.
sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi HBMA untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi HBMA harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps HBMA bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI HBMA di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI HBMA berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI HBMA belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI HBMA adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps HBMA, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu,
Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara.
Bos OPM Egyanos ciut, markas paru rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paru diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paru 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir.
Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Koopс Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Koopс TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Koops TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Koops TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Koops TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Koops Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Koops Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Koops Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Koops Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM.
Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampodo. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduma. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli
teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNP BOPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata,
Koopс TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Koops TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Koops TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Koops Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Koops Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Koops Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Koops Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga.
yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Brimob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Nduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanos ciut, markas paru rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Galma dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan
Pusdiklat Pasos Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini.
Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TP NPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996.
Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paru 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter.
Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang, detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Cala Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya. Bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps
Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Enduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya.
Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang, detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu,
Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TP NPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara.
Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Galma dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan diduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dibodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Duga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung.
Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purnandono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang, detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purnandono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan.
Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sapodo. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduma. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir.
Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNP BOPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal,
OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga.
yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Brimob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Nduga. Namun sifatnya patroli teritorial sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Nduga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps HBMA, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999. Anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps HBMA yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI HBMA bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI HBMA yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps HBMA ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi HBMA untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi HBMA harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan
Pusdiklat Pasos Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini.
Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Cala Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TP NPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996.
Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Baru 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kokoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kokoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1959 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter.
Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotkan Korps
Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduma. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Enduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya.
Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu,
Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara.
Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanos Kogoya panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang, detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung.
Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purnandono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Cala Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah Komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang Komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan Komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purnandono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan.
Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Cala Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sapodo. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir.
Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNP BOPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal,
OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Koopс TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Koops TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Koops Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Koops TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Koops Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Koops Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Koops Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Koops Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaban, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga.
yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Brimob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Nduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Iya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan
Pusdiklat Pasos Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari Marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Majen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini.
Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarnoputri saat itu menjabat sebagai wakil presiden dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara, Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996.
Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korp Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat. Ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter.
Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu, Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri, sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Ena Rotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Ena Rotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps
Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan, sebab menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman, dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan, pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara. Bos OPM Egyanus ciut, Markas Paro rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habema, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanus Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduma. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Enduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Duga. Begitupun situasi di Enduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habema yang misterius bikin zona perang kubu Egyanus Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habema bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habema yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanus Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya.
Namun, Korps Habema ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habema untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekardo. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Calamangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. TNI lumpuhkan OPM di Paro, bukti prematur kehebatan Korps Habema bentukan Jenderal TNI Agus. Menilik kehebatan Komando Operasi TNI Habema di wilayah Papua. Baru-baru ini, tepatnya pada Jumat tanggal 19 April tahun 2024, Korps TNI Habema berhasil menaklukkan 2 anggota OPM. Sejumlah barang bukti berhasil mereka amankan. 2 anggota OPM yang tertembak juga dibikin melarikan diri. Padahal, OPM sudah mengirimkan tantangan untuk perang terbuka dengan TNI dan Polri. Ternyata, Korps TNI Habema belumlah lama terbentuk. Namun, kerja nyata mereka untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan OPM sedikit banyak sudah bisa dibuktikan. Mengutip teni.mil.id, pasukan OPM yang dipaksa mundur oleh Korps TNI Habema adalah anak buah dari Egyanus Kogoya. Keduanya berhasil melumpuhkan OPM di wilayah Paro. Kepala Penerangan Korps Habema, Letkol Aryogi Nugroho, mengatakan 2 orang yang ditembak sejauh ini berhasil melarikan diri. Ia menyebut, keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Paro merupakan bagian dari upaya untuk menjaga stabilitas keamanan demi lancarnya proses percepatan pembangunan di Papua. Kapuspen TNI, Maijen TNI Nugraha Gumilar, membenarkan kejadian tersebut. OPM selama ini memang kerap menyerang pos-pos TNI sehingga sudah sewajarnya untuk dilumpuhkan. Sementara itu,
Korps TNI Habema didirikan langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peresmian terbentuknya Korps Habema terjadi pada periode Februari tahun 2024. Agus meyakini Korps Habema dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua. Terbentuknya Korps Habema merupakan kombinasi dari soft dan hard power yang disebut dengan smart power. Korps Habema diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri sehingga penanganan konflik di Papua. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Letjen TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir. Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati dikepung, Pas Pampres yang mengawal berjumlah 38 personel. Sementara anggota OPM yang mengepung berjumlah ribuan. Nono yang juga merupakan anggota satuan paling elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jalan Mangkara, berusaha melakukan negosiasi dengan salah seorang yang diketahui adalah komandan OPM. Setelah membuka negosiasi, rupanya sang komandan OPM ingin berbicara langsung dengan Megawati. Tentu saja, permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Nono Sampono. Setelah mengetahui keinginan komandan OPM, Nono mengaku sempat membicarakannya dengan Megawati. Disinilah kecerdasan Nono, di mana ia mendapatkan cara untuk menyelamatkan Megawati dari situasi tersebut. Nono pun membuat rekayasa situasi untuk membawa Megawati keluar dari wilayah itu dengan menggunakan helikopter. Di sisi lain, pihak OPM akan melihat bahwa rombongan Wakil Presiden RI berlari ke arah pesawat. Taktik yang digunakan oleh Nono akhirnya berhasil. Ia mampu membawa Megawati keluar dari wilayah Enarotali dengan menggunakan helikopter cadangan tanpa jatuh korban jiwa. Sosok Egyanus Kogoya, bos 9 kelompok OPM, ini dia aksi kejahatannya, bikin Panglima TNI murka. Inggris angkat bicara seolah membela tindakan OPM dan menyorotan Korps Habema yang bertugas di Papua. Mereka menyoroti potensi pelanggaran HAM. Sosok Egyanus Kogoya pun menjadi sorotan sebab menjadi target usai dan Ramil Aradi tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanus merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gaman dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanus Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM, diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok ini diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanus memimpin banyak penyerangan di Enduga, yakni menembak pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimonim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personil Primob Juni 2018. Penyanderaan beberapa guru dan tenaga medis di distrik Mapenduma di Oktober 2018. Penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018. Lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sambam pada Kamis 18 April mengatakan Egyanus tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan pemortir. Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih Letnan Kolonel Cendra Kurniawan mengatakan pasukan organik memang disiagakan di Enduga. Namun sifatnya patroli teritorial, sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dari Komando Distrik Militer 1706 Duga, juga tak ada serangan udara.
Bos OPM Egyanos ciut, mereka separuh rata, tuduh TNI lakukan serangan udara. Kapendam ungkap fakta. Inggris dikabarkan protes atas pembentukan Korps Habemah, namun hal itu dibantah pihak TNI jika penanganan di Papua menggunakan smart power dan pendekatan ke masyarakat. Namun sosok Egyanos Kogoya memang menjadi target usai dan Ramil Aradit tewas dan beberapa pos TNI di Paro diserang. Diketahui Egyanos merupakan kelahiran 1999, anak dari Panglima Komando Daerah Perang Tigandu Gama dengan nama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bagian dari OPM. Informasi dari TNI, Egyanos Kogoya Panglima tertinggi dan memimpin 7 kelompok OPM. Diperkirakan kelompok ini lebih dari sekitar 50 orang. Disinyalir dia merupakan putra dari Daniel Yudas Kogoya. Sosok yang diduga pernah terlibat dalam penyanderaan tim ekspedisi Lawrence di tahun 1996. Menurut sumber TNI, Egyanos memimpin banyak penyerangan di Nduga, yakni penembakan pesawat Twin Otter PHK HVO milik Dimodim Air dan Twin Otter milik Trigana Air saat membawa logistik pilkada dan personel Brimob Juni 2018. Menyandera beberapa guru dan tenaga medis di distrik Pamenduba. Di Oktober 2018, penyekapan dan pembunuhan pekerja PT Istaka Karya di Bukit Puncak Kabo Desember 2018, lalu membakar pesawat dan menahan pilot Susi Air di Bandara Paro 7 Februari 2023. Jubir TPNPB OPM Shebi Sampom pada Kamis 18 April mengatakan, Egyanos tak berani menembak pilot Susi Air pasca militer Indonesia melakukan serangan bom lewat jet tempur, 2 helikopter Skuadron 11 dan drone dengan bom mortir. Namun hal itu dibantah Kepala Penerangan Daerah Militer Cendrawasih, Letnan Kolonel Chandra Kurniawan, sejauh tak ada serangan udara tetapi merupakan kegiatan patroli. Menurut Chandra, pasukan organik memang disiagakan di Nduga, namun sifatnya patroli teritorial. Sedangkan eksekusi dilakukan langsung oleh prajurit dan Komando Distrik Militer 1706 Nduga. Begitupun situasi di Nduga, kata perwira menengah itu, yang masuk di ibu kota di daerah distrik Kenyam dalam situasi aman dan kondusif. Sangar, Korps Habemah yang misterius bikin zona perang kubu Egyanos Kogoya terkunci dalam misi rahasia. Korps TNI Habemah bergerak cepat, ternyata Panglima Agus Subianto tak perlu mengerahkan pasukan elit dari berbagai korps. Cukup Korps TNI Habemah yang baru terbentuk sekitar awal tahun 2024 lalu. Bahkan sergapan korps atau pasukan rahasia ini lebih garang dan efektif. Markas Egyanos Kogoya diobrak-abrik anak buahnya bos TPNPB OPM ini dibuat pontang-panting. Lantas seperti apa korps ini? Siapa saja prajurit yang bergabung di dalamnya? Tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pasukan prajurit dari kesatuan mana saja yang tergabung di dalamnya. Namun, Korps Habemah ini hanya terlihat nama saja, sehingga terkesan sangat rahasia. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan TNI telah membentuk Komando Operasi Habemah untuk menangani konflik di Papua. Ya, korps ini dilatih secara khusus yakni menggunakan strategi dengan menggunakan pendekatan smart power. Menurut Panglima, smart power adalah kombinasi dari soft power, hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habemah harus berhasil maksimal, kata Agus dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI Jakarta Timur Rabu 28 Februari. Diketahui, korps ini sangat terlatih, dikabarkan direkrut dari berbagai korps terutama dari infanteri. Bahkan korps ini mendapatkan latihan khusus meningkatkan kemampuan individu dan satuan melalui siklus latihan sistem blok secara terpusat dan Pusdiklat Pasus Kopassus. Tegang detik-detik Megawati dikepung OPM, Jenderal Marinir putar otak selamatkan Putri Soekarno. Organisasi Papua Merdeka kini jadi sorotan setelah serangkaian ulahnya yang dianggap meresahkan. Namun tak banyak yang tahu OPM sudah mulai bergerak sejak tahun 1965. OPM memiliki histori yang panjang selaras dengan sejarah Republik Indonesia. Sudah tentu beberapa presiden dan wakil presiden Indonesia pernah berhadapan dengan kelompok separatis ini. Satu di antaranya yang cukup mencekam adalah momen kala Megawati Soekarno Putri saat itu menjabat sebagai wakil presiden, dikepung oleh ribuan anggota OPM. Dihimpun dari berbagai sumber, Megawati kala itu berkunjung ke kota Enarotali, Papua. Rupanya saat Megawati datang pada tahun 1999 itu, mereka dikejutkan oleh ribuan anggota OPM yang datang mengepung. Kejadian itu terekam oleh Legend TNI Purna Nono Sampono. Nono merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Laut yang berasal dari marinir.
Diketahui Nono Sampono pernah menjabat sebagai Komandan Pas Pampres ke-13 pada periode 2001 hingga 2003. Sebelum itu ia menjabat sebagai Wakil Komandan Pas Pampres. Saat ia menjabat sebagai Wadan Pas Pampres inilah Nono mengawal Megawati. Saat Megawati